Belum, Pak. Pemasaran secara digital maka itu adalah digital marketing. Nah, bagaimana tes. Sudah mulai Pak Amin? seperti website, blog, infografis. Yang berikutnya adalah konten marketing. Istilah menentukan perluasan dan ekonomi akses konten, tujuan menghadirkan dan awareness untuk traffic. Yang ketiga, sosial media marketing. Dalam berbagai marketing seperti Facebook, Twitter, Instagram, Google, dan sosial media yang lainnya. Yang keempat, bagian divisi adalah masyarakat ke web Anda dengan membayar akan ada biayanya. Bisa lewat Facebook Ads, promosi Twitter, pesan sponsor, lain-lain. Yang kelima, afiliasi marketing. Dan dapat melakukan penawaran pelayanan orang lain di situs web Anda. Yang aku tidur di aku yang rumah masuk aku.
Sana. Masih papa tuh. Wow. Ada kedudukan, Mas. Kan ngerti. Amin. Tes. Suaranya nggak dengar Pak Amin.
Oke, baik. Terima kasih untuk paparannya, Pak Amin. Untuk selanjutnya, pembicara kedua, yaitu Ahmad Rozak Noval, SHI, MKOM. Sebelum beliau mempresentasikan digital marketing UKM pada industri game, saya sebelumnya akan membacakan CV beliau. Beliau lahir di Semarang 8 Juli 94. Dia menyelesaikan S1 di UIN Wali Songo di jurusan Hukum Islam. Beliau lulus 2007 dan melanjutkan S2 di UTINUS di jurusan Teknik Informatika dan beliau lulus di tahun 2015. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Noval kami persilakan untuk mempresentasikan. Data screen dulu untuk materinya. Halo, bisa dengar suara saya Pak? Bisa ya? Jelas ya? Jelas Pak. Jadi ini sekilas tentang digital marketing. Jadi ibarat pohon itu digital marketing itu banyak buahnya. Itu termasuk ada nanti kita perlu Facebook, sosial media, ada Instagram, ada SEO-nya, ada web design-nya, terus ada blognya, ada emailnya. Jadi kita ibarat perang kita harus punya senjatanya dulu ya. Ini sebagai senjata kita sebelum kita mulai berdagang atau mulai melakukan marketing secara digital. Dan nanti untuk optimasi itu banyak macamnya. Untuk optimasi barang yang akan kita jual nanti bisa lewat Facebook Ads, bisa lewat Ads, bisa lewat dan metode-metode yang lain. Nanti kita coba satu-satu. Mengapa kita perlu untuk melakukan optimasi barang yang akan kita jual melalui sosial media? Dalam hal ini kita akan mencoba melalui Facebook. Jadi kenapa kita harus memakai Facebook sebagai metode pilihan? Kenapa enggak yang lain untuk sosmed Indonesia atau Cina yang lain? Nah, karena intinya beriklan di Facebook itu kita menukarkan uang untuk mendapatkan pengunjung ya. Jadi kita goalnya yaitu mendapatkan banyak traffic dengan low cost, biaya murah. Nah, nanti kita aktif status dapat plus itu goalnya. Nah, jadi karena pengunjung di Facebook itu memang sangat besar ya, terutama di dunia ini nomor satu sosmed itu Facebook. Maka kita manfaatkan. Kenapa kita melakukan digital marketing? Sebagai ilustrasi gambar di sini ya, ini sebagai pasar tradisional. Kemudian di sini ada mall. Apakah tiap hari Anda bisa melalui hidup Anda mulai bangun tidur sampai tiap hari berada di pasar, terus di mall, terus mungkin 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan kita mampu. Tapi apakah selama hidup kita akan terpenjara dengan ini? Aktivitas selama ini kita tersandra dengan aktivitas kita sehari-hari seperti ini. Di masa sekarang ini, apalagi dengan adanya wabah yang melanda, itu sangat sulit untuk kita pertahankan dengan metode penjualan konvensional. Kita perlu adanya gerakan yang bisa mengubah kehidupan kita. Pertama, alasan mengapa kita menggunakan digital marketing yaitu adanya waktu. Tadi saya bilang ada waktu habis subuh-subuh, belum subuh bahkan kita harus pergi ke pasar. Nah, itu kemudian ada tenaga, kita mengeluarkan banyak tenaga
yang mengeluarkan biaya kita ke pasar, kita ke mall juga ada biaya transportasi, biaya lain-lain, kemudian ada sewa pasar juga kalau kita masih kontrak ya, kemudian ada modal, kemudian ada apalagi di tengah kondisi wabah COVID ini ada corona, COVID-19 itu sangat menjadi penghalang bagi kita untuk berjualan secara konvensional di pasar-pasar atau mall-mall. Kemudian sebenarnya apa saja sih yang bisa jadi uang kita jual? Kita belum punya barang dagangan nih, teman-teman. Kita masih bingung, kita mau jual apa? Modal gak ada, kemudian ide untuk jual juga masih belum termanage dengan baik. Sebenarnya apapun bisa dijual di sosmed. Tinggal bagaimana kita mengemasnya dengan baik. Di sini ada yang jual nasi tiwul, itu juga sudah laku lumayan. Ini ada contoh-contoh real ya. Saya ngambil di blog-blog orang lain untuk menjadikan motivasi saya, motivasi kami, dan bahwa penjualan tidak harus barang-barang yang bagus. Nasi tiwul pun bisa jadi uang nantinya. Kemudian ada jual jinten hitam. Bisa juga untuk di sini kan sentranya celana jin ya, mungkin di Pondokuni di Pekalongan, maka kita bisa mengoptimasi celana jin tersebut. Nah ini celana jin sehat saja. Sepatu juga itu insya Allah kalau kita bisa memanfaatkannya. Nah, mengapa kita memakai Facebook Ads? Sebagai diketahui bersama bahwa data yang telah dikeluarkan oleh Hootsuite itu pertumbuhan internet di dunia ini selalu tumbuh. Nah, di Indonesia terutama ini naik 17% dari tahun sebelumnya, yaitu dengan 25 juta pengguna kita gitu. Kemudian the world most used social platform. Dari sini di dunia ini sosial media yang paling banyak diakses itu peringkat pertama masih diikuti oleh Facebook. Kemudian ada YouTube, kemudian ada anaknya Facebook yaitu WhatsApp. Nanti bisa nge-link juga. Nah, kemudian dengan pilihan yang lain. Nah, kemudian di sini ada Facebook Reach Ranking. Jadi di sini juga alasan mengapa kita orang Indonesia memakai Facebook juga karena itu ternyata di Indonesia ini Facebook dipakai atau digunakan sekitar 130 juta orang Indonesia ya. Jadi dari tahun ke-11 dia naik 8%. Jadi pertumbuhannya naik terus gitu. Kemudian Instagram ini juga sudah menjadi anaknya Facebook juga karena perusahaan ini sudah dibeli oleh Facebook sebagai guritanya Facebook. Jadi sebagai contoh di sini Indonesia, orang-orang Indonesia yang menggunakan sosial media Instagram ya menempati angka 63 juta. Sudah lumayan lah kalau kita bisa memasarkan produk kita dengan bisa jual 2%-nya saja, sudah lumayan. Dan Facebook ini nanti bisa nge-link sama Instagram. Jadi kita hanya sekali kirim iklan, maka bisa tersebar di Instagram juga. Jadi bisa nge-link karena masih satu tulisannya Facebook, masih satu link. Kemudian di sini di Indonesia itu ada penduduknya ada 272 juta yang menggunakan internet. Ya, penduduknya 272 juta yang menggunakan internet pakai mobile phone itu lebih dari penduduknya. Jadi ada 338 juta. Jadi mungkin satu orang bisa mempunyai 2 gadget atau 3 gadget. Jadi memang pertumbuhan mobile phone connection ini melebihi jumlah penduduk Indonesia. Ini secara umum ya, orang yang menggunakan internet secara umum ya. Kemudian di Indonesia sendiri ternyata Facebook juga menduduki peringkat ketiga. Yang pertama memang YouTube, mungkin banyak anak kecil yang main YouTube terus tinggal tidur aja, jadi memang rankingnya tinggi. Kemudian ada WhatsApp. WhatsApp ini masih
satu perusahaan dengan Facebook juga. Jadi 4 peringkat ini diduduki oleh perusahaan Facebook semuanya. Ada WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Maka dari itu ini menjadi alasan penting mengapa kita perlu menggunakan sosial media Facebook. Nah, kemudian untuk penetrasi e-commerce di Indonesia sendiri itu mencapai 88% dari total penduduk Indonesia. Jadi kebanyakan penduduk di Indonesia ini dia sudah mulai melek teknologi. Jadi sudah mulai menggunakan berbelanja online-nya menggunakan e-commerce sebagai alternatif belanja daripada ke pasar konvensional. Jadi memang pasarnya ini masih sangat sulit sekali untuk dijajaki bersama. Nah, bagaimana kita menggunakan Facebook Ads itu sendiri? Ayo kita langsung praktekkan saja ya. Bagaimana temannya? Pertama kita daftar Facebook ya. Saya yakin kebanyakan dari kalian pasti sudah punya media sosial yang satu ini, Facebook. Mungkin pendaftarannya sangat simpel ya, sangat user friendly sekali. Semuanya ada di depan, termasuk login, termasuk daftar. Jadi ya susah ngeklik ini itu, langsung diam aja. Nah, kemudian kalau kita sudah daftar Facebook, kita mau jualan apa? Kita kan bingung nanti. Kemudian kita harus riset dulu, makanya kita harus riset, kemudian buat email, kemudian Facebook, kemudian dioptimasi. Nah, riset ini nanti bisa dilakukan dengan Google Planner atau Google Ads atau Google AdWords nanti atau Google Trend juga. Nah, kemudian riset itu apa? Sebelum kita membuat sebuah email, nama Facebook atau akun Facebook, kita harus riset namanya dulu. Kira-kira nama yang bagus itu seperti apa, nama akun Facebook seperti apa. Jadi memang nama akun Facebook sama nama email itu harus saling berkaitan, artinya saling ada kata-kata yang mengingatkan orang untuk teringat. Karena kita jualan tiwul, jadi ya nama Facebooknya tiwul aja. Kita jualan tahu job gitu. Kita bisa membuat nama emailnya yang ada ada kata-kata tahu jobnya mungkin seperti itu. Nanti kita praktekkan cara risetnya menggunakan search engine. Nah, di sini ada kita menggunakan search engine Google ya. Jadi penentuan keyword itu sangat penting. Nah, bagaimana keyword itu bisa kita cari, kita berapa banyak, sejauh mana untuk bisa melihat kekuatan pesaing dengan keyword-keyword yang sama. Itu bisa kita menggunakan Google Keyword atau Google AdWords atau juga Google Trend nanti. Oke, coba kita tambahkan ya. Kita tambahkan, kita main Google AdWords. Seperti di sini Google AdWords. Bagaimana kita membuat atau mencari riset kata-kata yang sering dipakai orang-orang Indonesia dalam mencari produknya. Mohon sabar ya, ini internet agak loyo, jadi memang harus sabar. Nah, di sini sudah masuk ke Google Ads di sini. Jadi nanti kita diusahakan punya akun Gmail aja. Jadi ketika kita punya akun Gmail, dia bisa langsung nge-link, kita bisa pakai Google Ads, AdSense ya, kemudian bisa ke YouTube juga, bisa ke email juga. Nah, bagaimana kita membuat
Google Ads itu kita bisa menggunakan keyword planner. Jadi keyword-keyword apa yang sering dicari di dunia ini, di Indonesia ini. Nanti kita tahu contohnya, mama kita mau jualan celana jeans ya. Mari kita menggunakan atau mencari kata-kata yang sering dipakai orang-orang untuk mencari celana jeans di Google, di setting lewat Google. Nah, ini ya, keyword planner. Tadi ya dulu setting, planning, keyword planner di sini. Kemudian ada menu keyword ini, kita menemukan keyword. Tidak bisa cari posisinya di Indonesia. Kalau kita memang pasarnya, pangsa pasar kita di Indonesia, kalau di luar negeri tinggal di negara mana yang akan menjadi tujuan. Mama di sini saya buat tadi kata-kata serang murah. Dan ada lagi selama apa batik murah. Dan kemudian limited result. Ya, sudah nah, di sini ya, ini ada kita nyarinya lewat Google Planner ya, lewat Google. Kemudian kita setting aja namanya. Nah, di sini ya. Google ads.google.com, dan ada tool setting di sini, ada planner di sini ya. Kemudian keyword planner yang kita cari. Nah, di sini ada keyword-keyword apa aja yang paling sering dicari oleh orang-orang di Indonesia ini. Ini ada batik murah, itu yang mencari 1.000 sampai 1.000, 100 sampai 1.000. Kompetisinya medium, high. Jadi banyak yang orang yang menggunakan celana murah ini. Jadi mungkin kita bisa menggunakan keyword yang ada yang tertera di dalam sini di Google Planner ini. Karena di Google ini dia retrieve data keyword, dia akan tersimpan dan kemudian diolah untuk menjadi pengetahuan yang bisa dijadikan strategi marketing. Dan kita bisa pilih salah satu aja atau kita pilih yang paling menjual lah. Nanti ada jual celana murah atau celana jual kain batik meteran murah, ini juga bisa pilih. Nah, ini ada 1.000 sampai 10.000 low. Jadi memang yang paling atas tadi sama ya 10.000. Oke, di sini ada contoh menggunakan kata-kata riset dengan Google Planner. Dan kita kembali lagi ke slide kita tadi. Nah, kemudian di sini ada Google Trend. Jadi setelah kita mendapatkan keyword-keyword yang ngetrend, yang paling banyak dicari, itu alangkah baiknya kita menggunakan riset menggunakan Google Trend. Bagaimana kita menggunakannya? Coba kita praktekkan langsung. Nah, caranya mudah, tinggal kita cari Google aja. Kita ketik di sini Google Trend. Kemudian kita klik Google Trend di sini yang paling atas. Nah, kita bisa, umpama kita mau jualan
jean ya, celana jean murah. Jean murah tadi juga yang paling banyak ya. Bisa kita cari. Nah, di sini bisa terlihat pas 12 ini ya. Nah, tahun yang lalu. Jadi bisa kita kata-kata celana jean murah itu diakses berapa kali, dan di sini ada grafiknya ketika tanggal 12 Juli berapa kali, 1, 55, 60, 90, dan ini grafiknya naik turun. Ya, kan bisa kita ketahui juga daerah mana yang sering orang-orang mencari kata-kata keyword itu, kata-kata celana jean murah. Ternyata daerah Sentral Java ini sangat banyak. Kemudian urutan kedua ada Java, ini Java ya. Mohon maaf, ini Google saya pakai bahasa Inggris, jadi memang bahasa Inggris. Tapi bisa disetting dengan bahasa Indonesia, nanti ada setting sendiri. Dan kita bisa mengcompare ya, kita selain celana jean murah, kita mau cari apa? Atau pants, mungkin. Nah, kita bisa komparasi antara keduanya, ini lebih menang yang mana. Nah, ternyata yang merah ini yang biru celana jean murah, ini hot pants murah masih bawahnya, jadi cara komparasinya masih menang yang celana jean murah. Dan kita bisa lihat ya, ya bisa di hot pants murah mana aja kalau bisa sama reviewnya masih Jawa Tengah terbesar ya. Jadi ketika pasar kita mau mengarah ke Jawa Tengah, maka gunakan keyword ini, celana jean murah. Atau bisa cari yang lain, murah. Nah, ini di batik murah ini. Nah, batik murah ternyata ininya tinggi minatnya, dan paling tinggi itu diakses oleh orang-orang yang berada di Jakarta ini, paling tinggi. Dan Java yang kedua, kemudian juga ada beberapa ada di Kalimantan Timur, ada Kalimantan Barat, ada juga di Sulawesi Utara di sini ya. Kemudian ada beberapa di Sumatera Utara juga. Menyebar. Jadi mungkin kita bisa memasarkan produk kita ketika kita jualan batik atau jeans tadi bisa sesuai yang telah kita temukan di sini. Ketika keywordnya batik murah, kita mempromosikannya di paling banyak di special region Jakarta atau di Sentral Java yang posisi kedua. Oke, bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjutkan yang lain. Kita kembali ke slide dulu. Nah, ini tadi cara mencari keyword ya, sudah kita jalankan. Untuk ini Google AdWords tadi sudah kita di awal sudah kita lakukan, kita mencari keywordnya. Ini ada timer tadi ya, kita praktekkan langsung ya. Jadi kita menggunakan Google AdWords ini bisa lebih target. Jadi kita nggak sia-sia untuk mengeluarkan kata-kata supaya pas di mereka para pencari itu, para pencari produk atau dari celana jeans atau batik. Jadi di sini ada contoh Google Trend ya, seperti yang ada tadi. Nah, kemudian apalagi yang membuat orang-orang terpengaruh itu penelitian terbaru itu ada namanya neuroscience. Neuroscience itu nanti ada turunannya menjadi neuromarketing. Jadi ini disiplin ilmu baru yang mempelajari tentang marketing. Bagaimana neuromarketing itu bisa berlaku itu
merupakan teknik untuk mempengaruhi orang berbasis otak. Sebenarnya neuroscience itu memang ilmu otak ya, atau ilmu saraf. Dan dengan adanya penelitian terkait dengan multidisiplin ilmu, akhirnya bisa disambungkan dengan ilmu saraf, ilmu psikologi, ataupun ilmu marketing. Kemudian fungsi dari neuromarketing ini kemungkinan para peneliti pun itu bisa secara tidak sadar orang bisa digiring untuk membeli sesuatu yang dipasarkan oleh di strateginya. Jadi secara tidak sadar ya memang bisa mempengaruhi alam tidak sadar manusia dengan kata-kata, mungkin kata-kata yang kata-kata yang menggugah emosional seseorang. Saya contohkan. Jadi ada ilmu neuroscience atau neuromarketing. Nah, contohnya di sini. Jadi ketika si Coca-Cola mengiklan itu ada gambarnya sebelah kanan dan ada tulisannya gambarnya sebelah kiri. Dan di sini secara tidak langsung dia akan menyasar sisi kanan otak manusia dan tulisan menyasar sisi otak kiri manusia. Jadi dia mempelajari otak manusia supaya bisa lebih memorable, lebih diingat apa yang disampaikan oleh si pemberi iklan ya. Termasuk copywriting, kemudian pemilihan capital itu harus sesuai, harus dengan riset supaya bisa memorable sama orang lain. Nah, contohnya di barat itu ada orang yang minta-minta ya, dari sini image lah. Itu di barat itu kalau namanya itu kan dia duduk di jalan, kemudian ada tulisan, di sana itu ada tulisan yang di depannya ada orang pengemis barat yang buta, kemudian yang lain ada tulisan depan. Dia tulisannya itu sederhana. Beri saya uang, saya belum makan. Itu ternyata jam pertama saya mengawali, dia nggak dapat uang, masih sedikit yang ngasih. Kemudian ada orang yang mungkin dia psikologi atau ahli neuromarketing, kemudian dia mengambil tulisannya itu diubah. Dia mengubah ini. Alangkah indahnya hidup ini apabila saya bisa melihat indahnya dunia. Kata-katanya dirubah. Ternyata dengan kata-kata yang lebih memainkan emosional seseorang itu lebih bisa berpengaruh dan memorable dengan orang yang lihat. Makanya banyak yang ngasih ternyata. Dan itu ternyata bisa secara tidak sadar. Memang otak manusia itu bisa dikasih tombol untuk beli. Sepertinya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Itu nanti bisa dibahas sendiri untuk neuromarketingnya. Nah, kemudian di sini tadi ada Google Trend ya. Kita coba saya menggunakan batik tadi. Tadi sudah saya contohkan ya untuk Google Trend tadi ya. Nah, seperti ini tadi untuk menggunakan batik ini sini. Berikutnya tadi saya sudah contohkan antara nasib dan batik termasuk komparasinya. Nah, kemudian bagaimana kita membuat email yang bagus? Biasanya kita pakai dua layanan email ini ya, ada Google Mail, Gmail atau Yahoo. Ini yang paling familiar. Tapi saya merekomendasikan untuk pakai Gmail aja. Karena apa? Karena bisa pakai atau di YouTube atau dengan Google Ads atau yang lain. Nah, email yang baik itu harus mengandung kata-kata yang ada sangkut pautnya dengan apa yang akan kita jual nanti. Mama kita akan jualan batik ya, nanti ada tulisannya batik ini. Jadi jangan gunakan email yang gaul kayak Lisa Tadi ya, itu kan kemarin saat ini lebih yang gaul. Lisa Mualis itu enggak secara SEO itu kurang ya. Roro Ireng keren banget ini. Itu banget ini. Jadi kalau bisa lebih seperti ini, jadi lebih menjual. Buatlah email yang lebih menjual. Contohnya jual kena batik, kusir pakaian anak, jadi mengena sekali. Berber sehat alami. Ya. Jadi ya salah-salah bisa buat email. Nah, bagaimana caranya membuat email itu selain kita buka email Google ya, kemudian pakai Gmail,
keyword Gmail nanti akan mengisi form seperti ini. Nah, kemudian usahakan password juga bisa bermakna positif. Seperti contohnya di sini ya, password itu tes 2020 atau otak 9. Jadi kata-kata yang positif itu akan sebenarnya bisa membuat kita semangat juga. Kemudian buatlah akun Facebook hasil riset. Ya, kemudian kita buat akun Facebook ya. Saya yakin sudah tahu semua untuk membuat akun Facebook. Nah, ini adalah sebuah akun Facebook. Kita membuat halaman. Coba kita contohkan membuat halaman ya. Jadi yang sudah punya akun di atas belum tentu punya halaman ya. Makanya kita harus punya halaman Facebook sendiri supaya lebih teroptimasi penjualan kita. Caranya bagaimana membuat halaman? Yuk, kita langsung praktekkan membuat halaman di Facebook. Screen dulu yang Facebooknya lewat masuk ke Facebook. Nah, di sini saya masuk ke Facebook saya, kemudian saya di sini klik kanan di bawah ini halaman Anda. Di sini saya sudah membuat halaman banyak sebenarnya. Nah, untuk membuat halaman pertama kali kita klik buat halaman sini ya. Mungkin jadi nanti optimasinya lewat halaman. Kita punya page sendiri. Kemudian kita klik di satu merek. Mulai, kemudian diisi ya. Kemudian kita baca. Nah, ini jalan kita. Bagaimana cara mempromosikan halaman tersebut? Pertama, saya punya halaman ini, galeri fashion. Ini jual berbagai macam celana jeans. Nah, sebetulnya kita sudah punya halaman galeri fashion di sini. Nah, kalau bisa itu diusahakan naming-nya itu harus sesuai dengan keyword tadi, keyword yang telah kita riset tadi. Pertama tadi kita celana batik murah, ya ini keywordnya di sini. Name-nya ini juga batik murah. Kalau di sini saya contohkan celana hotpants jeans. Mungkin lebih menyasar ke produk-produk hotpants atau jeans ya. Nah, kemudian juga kalau bisa kita buat akun di marketplace karena bagaimana tadi disebutkan bahwa e-commerce di Indonesia itu hampir menguasai 88% di penjualan online ya e-commerce. Jadi kita juga punya link di e-commerce di Shopee contohnya yang lokal ya Shopee, Tokopedia, Bukalapak, yang lain aja. Kalau internasional mungkin 2000, terus Alibaba, ada Amazon dan yang lain. Kita kalau bisa optimasi semua caranya. Jadi bagaimana kita membuat postingan kemudian posting juga kita harus menampilkan foto yang bagus ya. Jadi lebih terkesan profesional kalau fotonya yang bagus. Mama kita posting di sini. Saya coba cari filenya. Yang kalau misal ada beberapa gambar yang akan kita share ya, kita posting ya, jadi bisa lebih mengetahui dari segala arah produknya, dari depan, dari belakang, misalnya gini. Dan kita kasih kata-kata yang lebih memorable kepada pengunjung atau pembeli. Kemudian di bawahnya harus ada hashtag. Hashtag ini nanti fungsinya supaya page kita itu di scroll sama Google, di indeks sama Google. Jadi
hashtag tadi seharusnya pakai nama naming yang sudah kita riset tadi. Ini karena tadi dari riset selama jadi ya hashtagnya. Kemudian ada lagi Mama celana murah, ada tanda pakai ya. Celana murah atau dengan kata-kata yang lebih mudah dicari harga celana ya, hashtagnya jadi lebih mudah diindeks sama Google. Ini ada kata-kata yang lebih memorable kalau kita ingat dua bisa kita posting. Namanya saya posting. Nah, kemudian seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, kita menukar uang dengan traffic ya. Kalau bisa kita optimasi juga dengan setelah kita riset tadi. Contohnya selama kita riset tadi celana jeans ternyata banyak di Jawa, itu nanti kita bisa beriklan hanya di Jawa saja. Nah, dari sini sudah muncul. Nah, ini gambarnya dan kita promosikan ya, kita iklankan postingan kita supaya bisa muncul di page orang yang tertarget, yang sudah tertarget yang kita sesuai dengan riset tadi. Nah, masuk di sini ya, masuk pusat penjualan iklan di sini. Kemudian kita buat iklan. Kemudian iklan itu lebih kemana ininya, arahnya? Pengunjungnya lebih mengunjungi website atau link tombol. Link tombol. Nah, ini bisa kita gambarnya kita ubah biar lebih menjual. Nah, ini teksnya mungkin bisa ditulis dengan judulnya bisa lebih mana. Nah, ini karena Gallery Fashion ini punya website, jadi dia punya website, jadi karena iklannya lebih ke tombol atau berita atau website itu juga ada. Nah, ini websitenya ya, jadi dioptimasi, kita punya website, punya sosmed, kemudian diiklankan juga di Google Ads atau Google Facebook, Facebook Ads. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kemudian kita segmentasi pemirsa, kita akan mengarah orang yang pembeli itu pada usia berapa dan di lokasi berapa, radius berapa. Jadi kita berbeda dari aja. Nah, kita cuma karena dunia perempuan, kita mengarahnya ke perempuan. Kemudian usia berapa? Ya mungkin pengguna celana jeans terbanyak mungkin 5. Atau kalau kita buatnya celana jeans untuk remaja ya harus terpakai pada remaja sampai 25. Nah, kemudian pada radius berapa itu bisa dicek karena mungkin tadi di Jawa Tengah ya itu kita bisa letakkan juga di ininya di Jawa Tengah, ini di Pekalongan atau di Semarang mungkin. Kita bisa cari Semarang. Nah, ini kita
Nah, jadi ada radius berapa di Kota Semarang ini? Setelah kita riset ya, ini hasil dari riset tadi. Jadi bukan hanya ngawur Semarang itu bukan, tapi ini berdasarkan hasil riset tadi. Semarang pada radius 15 kilo mungkin. 15 kilo seperti ini. Nanti bisa dicari juga lebih tersempit lagi, seksualitas orang atau lebih orang yang interestnya atau minatnya yang apa itu bisa efektif juga bisa ditentukan. Untuk pemirsa potensial 307.000 orang. Dan bisa ini juga dijelajahi sebagai interestnya atau demografinya. Maka di sini ada ya, ini orang yang suka pensiun, orang yang interestnya atau soal pensiun mungkin, misalnya demografinya mungkin kuliah juga. Lebih terpikir lagi, jadi potensialnya lebih sedikit 240 dan sedikit biasanya lebih tertarget ya nanti. Kemudian orang yang bisa itu potensial. Dan nanti kita bisa memainkan di sini. Tinggal ikuti ini seperti mainan aja sih, yang aplikasi aja. Kita mainkan namanya karena kita simpan ya. Ya, jadi lebih sempit lagi dan kita promosikan. Nah, nanti masih bisa diusaha lagi untuk kitanya. Jadi ini kita kan batasan 350.000. Kita punya berapa? Dana berapa itu juga untuk banknya transfer by bank. Biasanya pengalaman sih dia ke sini bank internasional. Tambahkan uang di sini untuk menginvestasi kita ke rekening. Ini rekening virtual kita ya, bisa dibayar di ATM Prima. Nanti akan kayaknya ada petunjuknya akan permata. Kita pakai bank permata, nomor akun virtual kita seperti ini dengan matikan. Oke, kita lanjutkan materi kita. Itu adalah contoh kita optimasi dari Facebook Ads. Kita kembali lagi ke PPT kita. Nah, ini tadi ya, di setting akunnya ya, kalau gambar halaman harus sesuai dengan hasil riset tadi, penamaan naming filenya, kemudian minat tadi, minat ini untuk mempersempit konsumsi kita atau minat kayak minat celana jeans gitu. Jadi akan terkena sponsor yang kena celana jeans. Kemudian memasang foto itu juga harus dengan kualitas yang baik, jadi bisa terlihat profesional dan orang pun lebih trust ya, percaya pada foto-foto pada foto kita. Kemudian add friend, jadi kalau bisa kita add orang sebanyak-banyaknya, tapi jangan brutal ya. Kita langsung 1.000 orang di add, ya. Nanti kena banned sama Facebook. Itu dikira kita spam. Jadi mungkin pelan-pelan aja, pelan-pelan pasti.
sehari 10 atau sehari 15 itu bisa. Nah ini contoh kita nambah teman-teman yang lain tidak apa-apa, sesama mukena atau sesama jin. Nah ini sebagai contohnya aktif status. Ya. Ini contoh untuk halaman tadi kita aktif aja karena sudah. Nah tadi ini adalah pembuatan halaman, itu bisa langsung, kalau tadi kan kita langsung meluncur ke website karena tadi punya website ya. Kalau ini tombolnya mungkin kalau kita nggak punya website ya pakai WA. Jadi ketika beli dia akan ambil ke WA kita, kirim pesan ke WA kita. Nah ini WhatsApp. Caranya jika di pengaturan ya, pengaturan page tadi ada tombolnya hubungi kami, telepon, WhatsApp atau WhatsApp. Di WhatsApp. Nah, ini ada menambahkan nomor WhatsApp-nya dan kirim code. Jadi ada verifikasi ke dalam nomor itu supaya memang benar-benar nomornya masih aktif. Seperti ini. Kalau sudah dapat code-nya, dia bisa dimasukkan. Nanti akan tampil seperti ini. Oke, sebenarnya masih banyak strategi-strategi yang lain ya, termasuk tadi karena waktu memang terbatas. Mungkin saya tunggu dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disambung sama Pak moderator nanti. Nah ini tadi sudah saya terangkan, marketplace juga bisa dioptimasi pakai beberapa logika. Oke, mungkin cukup dulu ya untuk meningkat waktunya karena ini memang waktunya sudah mepet dan nggak bisa ya kita pertanyaan. Untuk intinya mohon maaf kalau ada salah, itu warahmatullahi wabarakatuh. Pak moderator bisa dilanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparannya Pak Noval. Untuk sesi selanjutnya, mungkin bisa sesi tanya jawab. Mungkin dari para peserta webinar ini, nanti pertanyaannya akan diajukan ke Pak Amin atau ke Pak Noval. Apakah ada pertanyaan? Pak Sobiri, mungkin ada pertanyaan buat Pak Amin untuk masalah